Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perkenankan kami untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan topik pembahasan yaitu sifat kimia air laut. Perkenalkan dengan saya sendiri yaitu Yasinta Laila Avanti dengan NPM terakhir yaitu 1016. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Asri Ulfiani dengan NPM 1037. Selanjutnya yaitu Reni Rahmawati dengan NPM 1040 dan yang terakhir yaitu Ardi Novian dengan NPM 1096. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pH. pH merupakan konsentrasi ion hidrogen H+ di dalam air, yang besarannya dinyatakan dalam minus logaritma dari konsentrasi ion H. Keberadaan ion hidrogen menggambarkan derajat keasaman. Selanjutnya yaitu perubahan nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan. Pada pH netral, umumnya bakteri dapat bertumbuh dengan baik, sedangkan jamur menyukai pH yang rendah. Oleh karena itu, proses dekomposisi bahan organik dapat berlangsung dengan cepat pada kondisi pH netral dan alkalis. Selanjutnya yaitu perairan laut maupun pesisir memiliki pH relatif lebih stabil dan berada dalam kisaran yang sempit. Biasanya berkisar antara 7,7 sampai dengan 8,4. pH ini dipengaruhi oleh kapasitas penyangga atau buffer, yaitu adanya garam-garam karbonat dan bikarbonat yang dikandungnya. Perairan basah yaitu di antara 7 sampai 9. Merupakan perairan yang produktif dan berperan mendorong proses perubahan bahan organik dalam air menjadi mineral-mineral yang dapat diasimilasi oleh fitoplankton. Tidak optimalnya pH air akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan. pH air berfluktuasi mengikuti kadar CO2 terlarut dan memiliki pola hubungan terbalik. Semakin tinggi kandungan CO2 di perairan, maka pH akan menurun dan demikian pula sebaliknya. Fluktuasi ini akan berkurang apabila air mengandung garam CaCO2. Maksudnya CaCO3. Terkait dengan pH, hubungannya dengan karbon dioksida dalam perairan dapat terjadi asidifikasi. Asidifikasi itu sendiri merupakan proses turunnya kadar pH air laut yang terjadi akibat penyerapan karbon dioksida di atmosfer akibat dari kegiatan manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil. Proses asidifikasi secara sederhana adalah karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil terakumulasi dalam atmosfer, menyebabkan pemanasan global, kemudian berpengaruh terhadap perairan. Dan yang terakhir yaitu karbon dioksida yang diserap oleh laut, kemudian bereaksi dengan air laut, membentuk asam karbonat dan meningkatkan keasaman air laut. Oksigen terlarut. Oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen yang terlarut di dalam air. Kadar oksigen yang terlarut di perairan bervariasi, tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi, dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen di permukaan laut yang normal yaitu 5,7 sampai 8,5 ppm. Sumber oksigen terlarut dapat berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer dan aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air dan fotosintesis. Oksigen terlarut berkurang karena berkurangnya fotosintesis akibat terbatasnya cahaya matahari yang masuk ke perairan. Kadar oksigen dipengaruhi oleh kedalaman. Nah, gambar tersebut menunjukkan pengaruh kedalaman terhadap kadar oksigen terlarut. Materi selanjutnya yaitu salinitas. Salinitas merupakan kadar garam yang terkandung di perairan. Salinitas dapat didefinisikan menjadi jumlah total material solid terlarut dalam 1 kg air saat seluruh karbon dikonversi menjadi oksida, seluruh bromin dan iodin digantikan oleh klorin, dan seluruh organic matter sudah teroksidasi. Selanjutnya yaitu zat-zat terlarut tersebut dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada konstituen utama,
yaitu pertama Cl, Na, SO2, dan Mg. Yang kedua yaitu gas terlarut, yang terdiri dari CO2, N2, dan O2. Yang ketiga yaitu unsur hara, yang terdiri dari Si, N, P. Yang keempat yaitu unsur runut, yang terdiri dari I, Fe, Mn, Pp, dan Hg. Salinitas merupakan sejumlah garam terlarut atau gram dalam 1000 gram. Salinitas di laut bervariasi antara 33 perimial sampai 38 perimial dengan rata-rata adalah 35 perimial. Salinitas air laut mengalami perbedaan karena pengaruh evaporasi dan presipitasi, runoff dari sungai, pendinginan, maupun pencairan es. Dengan evaporasi yang tinggi, salinitas dapat mencapai 40%, tetapi yang dekat dengan muara sungai akan rendah yaitu 20%. Salinitas laut dapat diukur dengan menggunakan electrical, kedua conductivity, atau juga bisa dengan salinometer. Nutrien merupakan unsur atau senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme atau fisiologi organisme. Nutrien memiliki beberapa fungsi, seperti membantu pertumbuhan organisme, menjadi komponen untuk memproduksi bahan organik, menghasilkan bahan kimia yang secara langsung menjadi energi, dan sebagainya. Nutrien inorganik dihasilkan pada produktivitas primer termasuk nitrogen seperti nitrat dan fosfor seperti fosfat. Nitrogen dan fosfor sering habis karena adanya eutrofikasi saat produksi tinggi dan produksi yang cepat. Siklus nitrogen adalah serangkaian arus bolak-balik reaksi kimia organik dan anorganik dari elemen. Elemen tersebut yaitu semua unsur kimia, terutama yang penting untuk kehidupan, seperti karbon, fosfor, nitrogen, dan sulfur yang mengalir dalam biosfer dari lingkungan untuk organisme akan kembali ke lingkungan. Peredaran elemen ini dikenal dengan siklus biogeokimia. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kelompok kami mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.